sekarang dipertanyakan juga kan di pengadilan Solo gitu. Iya, tapi dibikin di situ juga. Oh, SMA-nya juga? Iya, dibikin Oke. sama orang tua itu. Oh, oke. Jadi Makanya fotonya bukan sama hanya semua. sarjananya ya. Jadi ini SMA-nya juga ya. Iya, semua. Jadi Bitor nih, Bung Bitor nih teman saya akan luruskan, takutnya Bung Bitor juga salah informasi. Iya. Katanya dia juga katanya ya, Ya katanya dia bukan pelaku sejarah kan? bukan, dan di dalam tim pemenangan itu nggak ada namanya Bitor juga. Oke. Gitu loh, dan saya tidak pernah ketemu dengan Bitor juga. Saya melihat di medsos membabi butanya sahabat saya ini nih, saya luruskan, kalau itu permasalahan yang kena Bitor aja nggak ada masalah buat saya, tapi saya sebagai kader PDI Perjuangan, sebagai anggota PDI Perjuangan, saya harus meluruskan sejarah ini. Artinya tidak benar ya? Nggak benar Ijazah semua, asli ini nggak Bitor. benar semua. Tidak benar semua. Dan saya pernah menelpon Bitor, bos, informasi lu dari mana yang benar, yang mendaftarkan itu nggak ada yang namanya Denny Iskandar, tidak ada yang namanya Indra Kramadipa, tidak ada yang namanya Widodo, yang ada saya nyebut Pras. Terus Marihot Napitupulu sebagai kepala sekretariat tim pemenangan yang punya anak buah namanya Denny Iskandar. Terus Isnaini dari Solo dan Syarif itu. Loh kok bisa dia membuat narasi yang seperti itu? Apakah ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Di sini ya kan aku akan mereaction beberapa video yang aku rangkum di sini tentang Bitor. Ya, Bitor lagi-lagi ya menyebarkan berita bohong, berita hoax ya kan. Nah, kemarin-kemarin si Bitor ini ya mengatakan ijazah Pak Jokowi itu dibuat di Pasar Pramuka. Setelah itu bikin hoax lagi, yaitu Pak Jokowi mempunyai bunker di dalam rumahnya untuk menyimpan uang korupsi. Ya, gimana ini guys ya? Ini orang-orang yang seperti ini, bangsat-bangsat ya seperti ini ya kan. Bangsat-bangsat penyebar fitnah ini harus segera ditangkap. Karena tuduhan-tuduhan mereka ini tidak mendasar. Asal ngomong aja ya kan. Ini harus, kalau nggak ditangkap memang ya selalu akan bikin kayak gini ya kan. Senang gitu ya kan. Merasa nyaman gitu kalau bikin fitnah nggak ditangkap. Maka untuk kepolisian segera tangkap mereka-mereka, orang-orang yang selalu menyebarkan berita bohong ini. Nah, seperti kawan-kawannya Roy Suryo juga, ya harus semuanya disapu, ditangkap lah ya. Kalau enggak ya, negara kita ini hanya terfokus kepada ijazah. Aduh, parah lah ya kan guys. Nah, udah bosan kita lihat muka-muka mereka ini. Nah, jadi ya kader PDIP Bitor ini yang sudah menuduh Pak Jokowi memakai jasa palsu dibuat di Pasar Pramuka. Nah, sekarang ada kader PDIP yang bisa dibilang yang waras gitu ya. Ia menentang kalau pernyataan Bitor kalau ijazah Pak Jokowi dibuat di Pasar Pramuka. Sebenarnya Bitor ini nggak tahu apa-apa ya kan. Oke lah, langsung saja kita simak pernyataan Bitor dan kader PDIP yang waras menurut aku guys. Ini dia videonya. Jadi ini dokumen kan yang gitu. sama yang dokumen ijazah UGM Ya, itu ya, bukan ijazah ya, SMA-nya ya, karena SMA-nya kan juga sekarang dipertanyakan juga kan di pengadilan Solo gitu. ya, tapi dibikin di situ juga. Oh, SMA-nya juga? Iya, dibikin Oke. sama orang tua itu. Oh, Oh, jadi ijazah SMA Pak Jokowi juga Bitor ini tuduh Pak Jokowi buat di Pasar Pramuka juga. Masuk akal nggak guys? Nah, coba kalian dengar dulu ya. oke. Jadi Makanya fotonya bukan sama hanya semua. sarjananya ya. Jadi ini SMA-nya juga ya. Ya, semua. Jadi kelengkapan KPU itu Mm-mm. harus lengkap. Jadi Oke. maksud saya waktu jadi Mm-mm. caleg Mm-mm. terus ada dari SD, SMP, SMA, Mm-mm. terus nanti tahun depan maju lagi, bikin lagi gitu. Nah, jadi yang Oh, ini dibikin untuk ke DKI, yang ini disiapkan untuk Pilpres. oke oke. Makanya di Solo itu digugat oleh Mas Taufik itu gitu ya. Nah, Apakah sekarang ya, lagi pertanyaan aja SMPP atau SMA 6 kan pada waktu itu jelas ya, belum SMA 6 kan begitu masih SMPP kan gitu ya. ya, Ini kan banyak orang bilang bahwa Anda ini teori konspirasi begitu. Tapi Anda bisa pertanggungjawabkan ya. Jadi semua bukan tuduhan lah ini sampai analisis detik ini, ya. Gimana? sampai detik ini saya Hmm. yakin 99% Mm-mm. benar dibikin di Pramuka itu.
Pada saat Nah, jadi guys ya, foto SMA, ijazah SMA Pak Jokowi dan sarjana Pak Jokowi itu sama katanya. Ini masuk akal nggak guys ya? Dan ya, ijazah Pak Jokowi itu dibuat sewaktu Pak Jokowi ingin mencalonkan diri di Pilgub DKI Jakarta. Masuk akal nggak guys ya? Padahal dari dulu Pak Jokowi sudah mendaftarkan diri untuk jadi wali kota Solo, sudah memakai ijazah itu. Sedangkan si Bitor ini menuduh ijazah Pak Jokowi dibuat di Pasar Pramuka semenjak Pak Jokowi ingin mendaftarkan diri sebagai Pilgub DKI Jakarta. Kan nggak masuk akal, PA. Ini memang orang tolil lah ya kan. Aduh, kok ada ya kan kader PDIP yang setolil ini ya kan. Nah, ini ya, mari kita lihat pernyataan daripada kader PDIP, temannya Bitor juga yang membantah tuduhan Bitor kalau Pak Jokowi membuat ijazah di Pasar Pramuka. Oke, kita dengar ya guys ya. Dengar nih Bitor. saat berangkat malam itu ke KPUD untuk melengkapi administrasi si bakal calon, itu ada saya sendiri, Pras, kedua adalah Mari Hotna Pitupulu, yang ketiga adalah Isnaini yang dibawa oleh Pak Jokowi ke Jakarta, yang keempat adalah Syarif dari Gerindra, karena kita koalisi antara PDI Perjuangan dengan Gerindra. Nah, saya agak bingung apa yang dikatakan Pak Bitor nih, Bung Bitor nih, teman saya akan luruskan, takutnya Bung Bitor juga salah informasi. Katanya dia juga katanya ya, Ya katanya, dia bukan pelaku sejarah kan? bukan, dan di dalam tim pemenangan itu nggak ada namanya Bitor juga. Gitu. Nggak ada Dan nama saya tidak Bitor pernah ya. ketemu dengan Bitor juga. Kita kerja dari kondisi 6% suara di Jakarta, kita bagaimana mengangkat Pak Jokowi dan Pak Ahok ini untuk memenangkan Pilgub DKI, karena ada beberapa pasangan kan Pak di ini. Salah satu musuh paling kuat dan paling itu namanya Poke. Pak itu incumbent ya Pak. Incumbent gitu. Nah, kita kerja keras, alhamdulillah. Tiba-tiba saya mendengar, saya melihat di medsos membabi butanya sahabat saya ini nih, saya luruskan kalau itu permasalahan yang kena Bitor aja nggak ada masalah buat saya, tapi saya sebagai kader PDI Perjuangan, sebagai anggota PDI Perjuangan, saya harus meluruskan sejarah ini. Artinya tidak benar ya? Nggak benar ijazah semua, asli ini nggak itu benar semua. Tidak benar semua. Dan saya pernah menelpon Bitor, bos, informasi lu dari mana yang benar, yang mendaftarkan itu nggak ada yang namanya Denny Iskandar, tidak ada yang namanya Indra Kramadipa, tidak ada yang namanya Widodo, yang ada saya nyebut Pras. Terus Mari Hotna Pitupulu sebagai kepala sekretariat tim pemenangan yang punya anak buah namanya Denny Iskandar. Terus Isnaini dari Solo dan Syarif itu. Loh kok bisa dia membuat narasi yang seperti itu? Apakah ini ada apa dengan Bitor dengan PDI Perjuangan? Itu yang pertanyaan saya, yang akhirnya saya mau hadir ke tempat Mas Rudi di podcastnya. Dengarkan guys ya, temennya sendiri yang membantah ya kan, nggak ada yang namanya Widodo juga. Jadi ya kan ya guys ya, kita bisa simpulkan kalau pembenci Pak Jokowi itu ya bisa dibilang semuanya harus pinter menyebarkan berita bohong, berita hoax ya. Nah, dari kelompok Roy Suryo, dari kelompok Bitor ya, ataupun ya sebagian daripada kader PDIP ini sudah sakit jiwa semua ya menurut aku ya guys. Ya mungkin karena terlalu sakit hati kepada Pak Jokowi ya kan, yang dianggap ya mengkhianati PDIP. Aduh Bitor ya. Aduh nggak tahu lah mau ngomong apa guys. Tapi apapun dah ya, harus diproses juga si Bitor ini karena sudah menuduh yang bukan-bukan, yang macam-macam ya. Narasi mereka sudah kesana kesini. Kalau dibiarkan saja ya nggak tahu lah ya polisi ini kerja apa enggak ya kalau dibiarkan. Oke, coba kita dengarnya ini pernyataan-pernyataan daripada Bitor juga ya. Foto nikah, foto ijazah, foto SMA, foto itu sama semua. Foto nikah, foto SMA, foto ijazah katanya sama semua. Kalau foto nikah mungkin ya sama, karena dulu ya kan bukan zaman digital sama kayak sekarang ya. Mungkin kalau kita sekali buat foto dulu kita bisa bikin berapa lembar dan kita simpan gitu ya kan, dan kita bisa pakai di mana saja seperti foto nikah, foto ijazah bisa ya kan. Nah mungkin Pak Jokowi seperti itu ya, sudah
tersimpan foto ijazahnya, ya ngapain foto lagi, pakai ini aja ya. Mungkin itu ya kan. Kalau foto nikahnya Pak Jokowi sama dengan foto ijazah Pak Jokowi yang sekarang dipermasalahkan itu, ya ya kemungkinan benar ya. Kalau disamakan dengan foto SMA ya itu ngawur sih menurut aku ya guys ya. Hasil lapor Bareskrim Polri yang menyatakan ijazah Jokowi asli nyatanya tak juga memadamkan gejolak pihak-pihak yang masih meyakini jika ijazah keluaran UGM itu palsu. Apalagi beberapa pekan terakhir muncul pengakuan politisi PDI Perjuangan yang juga mantan anggota DPR, Bitor Suryadi di podcast Abraham Samad yang membuat geger. Secara belak-belakan, Apalagi Abraham Bitor Samad membeberkan awal mula pembuatan ijazah dan berbagai dokumen Jokowi kala tim Solo datang ke Jakarta untuk mengurus pencalonan Jokowi dalam Pilgub DKI tahun 2012. Jadi Solo itu pada awal 2012 itu datang ke Jakarta. Pak Jokowi nih, Rombongannya Pak Jokowi. Di antara rombongan itu ada nama-nama ini, ketemulah dengan kawan-kawan di DKI. Nah, dari DKI itu mereka terus bikin pertemuan-pertemuan, terus bertemulah di Jalan Cikini itu. Pengakuan Bitor pun dinilai tidak valid. Andi Azwan yang merupakan sekretaris tim kampanye Jokowi Ahok menangkap penyebutan nama lokasi pertemuan yang tidak sesuai. Bang Beto itu kan dari katanya, dia tidak melihat langsung seperti apa kan gitu. Apalagi dia mengatakan 2012, karena saya 2012 itu, saya kan adalah di tim kampanye Jokowi Ahok, Pilgub DKI, di tim sosialisasi kampanye. Yang sehari-hari memang itu adalah di markas yang namanya Borobudur 22. Kalau Beto ngomongin kan Menteng 22, itu aja sudah salah. Memang tak hanya itu, Bitor bahkan membeberkan alasan kesamaan foto Jokowi di setiap dokumen dan menyebut nama Prasetyo Edy sebagai sosok yang menerima dokumen yang dituding hasil cetakan Pasar Pramuka itu. Dokumen nikah, dokumen apa, sampai itu semua dibikinin, termasuk surat keterangan sehat dari rumah sakit, tidak kena narkoba, terus surat nikah, segala macam itu dibikin. Foto. Sekelas Pak Jokowi nggak punya surat nikah, sedangkan Pak Jokowi pernah menjadi wali kota Solo. Kalau kita pikir-pikir lucu ya kan guys ya. Seharusnya kalau nggak ada surat nikah Pak Jokowi itu sebelum ya mendaftarkan diri sebagai wali kota Solo harus dipertanyakan mana surat nikahnya atau gimana ya kan. Kok aduh lucu lah. Ya orang PA seperti ini dipercaya. Dan Abraham Samad juga, Refli Harun ya, mengundang orang-orang yang membenci Pak Jokowi. Waduh, menggoreng berita-berita hoax ya untuk mendapatkan cuan. Memang ini orang-orang tolil semua ya kan guys. Foto nikah, foto ijazah, foto SMA, foto itu sama semua. Kenapa Bang Better tahu bahwa fotonya itu sama semua? Kan dibilang kan, dokumen itu setelah siap. Oke. Pada 2012 kan, diserahkan ke Mas Pras. Mas Pras terus dikasihkan ke KPUD. Sudah itu Jokowi maju ke presiden. Nah masuk ke presiden, masuk ke administrasi DPP. Nah orang DPP bilang, Bang ini fotonya sama semua nih katanya. Tak terima tudingan rekan satu partainya itu, mantan Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edy pun mempertanyakan motif Betor menyerang PDIP. Dan saya pernah menelpon Bitor, bos, informasi lu dari mana yang benar, yang mendaftarkan itu nggak ada yang namanya Denny Iskandar, tidak ada yang namanya Indra Kramadipa, tidak ada yang namanya Widodo, yang ada saya nyebut Pras. Terus Marihot Napitupulu sebagai kepala sekretariat tim pemenangan yang punya anak buah namanya Denny Iskandar. Terus Isnaini dari Solo dan Syarif itu. Loh kok bisa dia membuat narasi yang seperti itu? Apakah ini ada apa dengan Bitor dengan PD? Udah aku bilang ya, kalau para pembenci Pak Jokowi itu kalau tidak pandai membuat berita bohong, menyebarkan fitnah, ya tidak termasuklah golongan Roy Panci ya kan. Kalau golongan Roy Panci ya udah ahli juga nih ya penyebar berita bohong ya. Buktinya sampai sekarang ya mereka sekarang ini sudah ya gelagapan karena sebentar lagi ya pintu-pintu penjara sudah terlihat nampak jelas ya di depan mata.
kalau Roy Suryo dan kawan-kawannya bakal masuk bui. Dan netizen pun banyak yang ya sudah nggak sabar untuk melihat Roy Panci dan kawan-kawannya masuk penjara. Dan tambah lagi nih si Bitor yang lagi-lagi ya kan menyebarkan berita bohong, ya, menyebarkan fitnah. Menurut aku ya harus juga ini dijebloskan ke dalam penjara karena sudah satu menuduh Pak Jokowi membuat ijazah di Pasar Pramuka, dan ada juga ya video terbarunya yang mengatakan Pak Jokowi mempunyai bunker di dalam rumah untuk menyimpan uang-uang korupsi. Ini pun sudah, waduh, bukti yang kuat ya untuk polisi segera tangkap, ataupun kalau nggak bisa membuktikan secara ya fakta ya maka harus langsung aja ditangkap ya, karena ini tuduhan-tuduhan yang tidak mendasar menurut aku ya kan guys. Ini parah lah ya, orang-orang yang sakit hati kepada Pak Jokowi ini sampai sekarang nggak tahu lah ya mau ngomong apa guys ya. Ya penyakit hatinya, bisa dibilang penyakit hatinya ini lebih tinggi daripada akal sehatnya. Udahlah ya guys ya, apapun lah tanggapan kalian guys. Ya menurut kalian setuju nggak Bitor ini juga harus dikerangkeng? Silahkan komen di bawah. Sedangkan ada kader PDIP yang waras juga membantah pernyataan Bitor ya. Malu nggak tuh ya si Bitor? Parah si Bitor ini ya. Nggak tahu lah dendam apa kepada Pak Jokowi. Guys, apapun lah tanggapan kalian, silahkan komen di bawah. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.